Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, bertemu lagi di WJS Baca Horor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Alvina Safitri bersama teman saya, Felicia Syafira Nugraha. Nah, pada program kita kali ini kita akan membacakan treat horor dari Kak Kalong at Cerita Setan. Yang judulnya Nona Penunggu Ring Road Barat Jogja. Nah, penasaran nggak sih seperti apa kisahnya? Yuk, mari kita simak videonya. Sebelum masuk ke cerita Ring Road, aku mau cerita pas di kos. Jadi aku ada beberapa pengalaman serem dan yang paling epic ada 2 kejadian. Yang pertama, kejadian ini ketika aku kos di Jogja. Kos yang berada di wilayah Bantul deket sama kampus. Kebetulan aku ngekos di sini bareng 3 temen yang beda kampus. Sebut aja namanya Gilang, Aldi, dan Rudi. Mereka mahasiswa di Jogja juga. Wah, Kak, berarti di kejadian ini tuh si kakaknya ini nggak sendirian ya? Enggak, tapi bareng 3 temannya juga. Selang beberapa minggu setelah teror, suara-suara misterius di kos, kita berempat udah agak berani lah ceritanya. Tapi sebelumnya aku juga takut kalau sendirian di kos, jadi aku lebih banyak nginep di kos temen. Suatu malam nih, sekitar jam 12-an, aku kan lagi di kamar tuh. Aku lagi ngerjain tugas, sedangkan ketiga temanku lagi pada nggak di kos. Berhubung ini tugas deadline-nya besok, aku beraniin di kos sendiri buat ngerjain. Tapi aneh juga, kalau aku takut kenapa nggak ngerjain di kos temen aja ya? Soalnya dulu aku nggak kepikiran, taunya buruan ngerjain tugas biar cepat selesai. Nah, aku sambil ngetik nih, sambil WA-an sama pacar. Terus tiba-tiba HP satunya bunyi, ada yang telepon. Tuh, ada yang tahu kayak nelfon tuh siapa? Iya, surprise. Nomornya nggak ada di kontak. Pikirku mungkin ini temen mau nanyain tugas. Aku angkat nih teleponnya. Halo? Nggak ada yang jawab. Tapi nggak ada suara. Aku kira sinyal lagi jelek. Halo, halo, assalamualaikum. Ini siapa ya? Masih anteng aja nih sepi. Gak lama si penelpon jawab, aku Sari. Wah, gimana tuh ya kak ya? Pasti punya plot twistnya. Wow. Aku inget-inget kalau aku nggak punya kenalan atau temen yang namanya Sari. Terus aku tanya lagi, Sari siapa ya? Terus dia masih jawab, aku Sari. Iya, Sari siapa? Aku bingung nih. Aku Sari. Wah, gimana tuh kak? Pasti dijawabnya itu mulu ya? Iya. Nah, di sini aku udah mulai ngerasa kesel, semacam diisengin gitulah. Terus tahu nggak, suara si cewek Sari ini ngomongnya pelan banget, hampir kayak bisik-bisik. Tapi berhubung aku udah kesel duluan, jadi aku nggak peduli. Dan konyolnya, setiap aku tanyain apa, jawabannya pasti aku Sari gitu terus. Kayak ai aja, lama-lama kan aku tambah kesel. Akhirnya aku tutup teleponnya. Tapi setiap aku tutup teleponnya, pasti dia nelfon lagi. Berkali-kali begitu terus sampai akhirnya HP-nya aku matiin. Aman nih, nggak ada yang ganggu lagi. Awalnya aku kira itu pasti teman kampus yang lagi iseng. Tapi kalau aku denger dari suaranya nggak begitu jelas juga, jadi aku nggak bisa ngira-ngira siapa. Aku sampai WA pacar, ternyata bukan dia juga. Ya udah, akhirnya aku biarin aja. Besoknya setelah semuanya udah beres, di kos juga ada teman yang lain. Tapi aku nggak cerita soal semalam sama mereka. Kita berempat lagi nongkrong di kamarnya Mas Gilang. Pas lagi asik-asik ngobrol nih, tiba-tiba HP-ku yang satunya lagi bunyi. Ada yang nelfon. Wah, kira-kira siapa tuh yang nelfon ya? Apa jangan-jangan sama yang kayak kemarin? Iya ya, bisa jadi. Karena aku juga nggak hafalin nomor si Sari itu, aku angkat nih teleponnya. Halo, assalamualaikum. Lah, dijawab lagi. Aku Sari. Langsung aku matiin teleponnya. Di situ Mas Gilang nanya, sopo Cil? Gak reti mas, kat mau genggit telepon terus. Halah, paling gendakanmu WKWKWK. Yang artinya paling selingkuhanmu celetuk Mas Aldi. Wah, rak duwe. Gendakan yo mas. Yang artinya gak punya mas, aku jawab gitu. Nah, selang beberapa menit HP ku ditelepon lagi. Langsung aku reject. Ditelepon lagi, aku reject lagi. Aku langsung jadi bahan ejekan nih sama mereka gara-gara dikira aku punya selingkuhan. Ada kalau sampai 20 kali ditelepon tapi aku reject.
Terus tiba-tiba HP mereka bunyi. Barengan ada yang nelfon HP-ku. Ada yang nelfon tapi cuma miss call. Nah, mereka bertiga lihat-lihatan. Pas kita berempatnya main nomor HP, si penelpon ternyata sama, cu. Kira-kira gimana ya? Kok bisa sama gitu? Wah, iya, menelponnya sama lagi. Jadi, dia nelfon 4 nomor secara bersamaan dalam satu waktu yang bersamaan. Please deh, kalau ada yang bisa jelasin cara ilmiah, tolong komen lah. Ayo guys, yang bisa komen ya. Mas Gilang langsung angkat teleponnya. Dan di situ HP-ku dan Mas Aldi, HP Mas Rudi langsung berhenti berdering. Mas Gilang langsung nanya, halo, siapa ya? Tanya Mas Gilang. Terus dijawab sama si penelpon Mas Gilang. Noleh ke arahku sambil ngomong tanpa suara. Sari sopo ya? Artinya Sari siapa ya gitu. Aku geleng-geleng, langsung dimatiin teleponnya sama Mas Gilang. Pas setelah dimatiin, HP kita bertiga bunyi lagi nih. Itu sama-sama reject, tapi setelah itu bunyi lagi dan seterusnya sampai akhirnya kita berempat sepakat buat matiin ponsel. Kenapa nggak diblokir aja ya? Besoknya aku hidupin nih HP. Gak ada tuh riwayat telepon dari nomor si Sari semalam. Wah, Gimana tuh? Ya jangan-jangan yang nelfon bukan manusia. ya bisa jadi ya. Tapi emang dia makhluk halus cuma HP ya? Kayaknya itu makhluk halus modern bisa kali ya. Makhluk halus zaman sekarang emang keren ya. Iya, Bisa lewat keren. HP kok ganggunya. Ya, sampai sekarang aku nggak tahu siapa Sari itu. Mungkin dia udah bete kali ya dicuekin terus. WK. Setelah kejadian telepon dari Sari, aku mau lanjutin ke bagian Ring Road Barat Yogyakarta. Ini adalah cerita epic yang kedua. Nah, iya. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita yang kedua, kalian ada yang tahu nggak sih Ring Road tuh apa? Iya. Nah, jadi Ring Road itu sebutan masyarakat orang Jogja. Kalau bahasa lainnya, jalan arteri yang melingkar kawasan kota Yogyakarta. Dan sering disebut dengan Ring Road atau jalan lingkar ini sudah diberi nama baru. Ya. Ruas Jalan Siliwangi dimulai dari Simpang 4 Palemguri sampai Simpang 4 Jombor. Ruas Jalan Pajajaran dimulai dari Simpang 4 Jombor sampai Simpang 3 Harjo. Ruas Jalan Majapahit berawal dari Simpang 3 Janti sampai Simpang 4 Jalan Wonosari. Ruas Jalan Ahmad Yani dimulai dari Simpang 4 Wonosari sampai Simpang 4 dan Imogiri Barat. Ruas Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodikoro dimulai dari Jalan Imogiri Barat sampai Simpang 4 Dongkelan. Ruas Jalan Brawijaya dimulai dari Simpang 4 Dongkelan sampai Simpang 3 Gamping. Ini agak serem. Emang serem sih. Soalnya kan ceritanya juga udah serem ya, Kak? Iya. Aku kan lagi main di kos teman. Kebetulan kosnya ada di daerah Jombor. Nah, malam itu aku pulang jam 1-an. Aku ngelewatin Ring Road. Jam 1 berarti udah malam. Ya udah malam, udah larut malam sih, Kak. Larut banget ya. Aku ngelewatin Ring Road. Biasanya aku lewat kota-kota, tapi malam itu aku milih Ring Road biar nggak kena lampu merah banyak. Ya lumayan sebenarnya dari Jombor ke Bantul itu mungkin lah 30 menitan lah. Aku dari arah utara di Jalan Magelang, terus muter ke Bundaran Jombor, ambil barat lewat Ring Road. Ya. Tiba-tiba pas sampai di pertigaan kecil, kalau ambil kiri ke JCM lewat pintu belakang, motornya tiba-tiba mati nih, Kak. Wah, mati mogok motornya. Iya. Seriusan jam 1 malam. Ya jam 1 malam, padahal nih, Kak, motornya tuh kayak nggak ada kerusakan gitu loh. Oh gitu. Kayak tiba-tiba aja mati. Padahal motor Scoopy-Doo ini yang hitungannya tuh masih baru. Aku starter hidup, tapi baru mau tarik gas, mati lagi. Aku starter lagi, langsung hidup lagi. Aku gas lagi, mati lagi. Mati terus ya. Di sini aku masih mikir positif dong. Belum sampai ke arah hantu, karena ya benar-benar takut lah. Takut begal mungkin. Terakhir aku starter sambil baca basmalah. Alhamdulillah hidup dan gak mati lagi. Jalan tuh. Tapi baru sampai jembatan, aku kayak ngerasa kayak ngelewatin semacam kain. Tapi kayaknya ini nggak ada, jadi cuma sensasi disentuh kain. Paham nggak? Ilusi ya? Iya, halusinasi gitu loh, Kak. Rasanya kayak kalau kalian masuk ke ruangan terus ada gorden yang tipis itu, dan gordennya kayak nyapu wajah gitu gambarannya kira-kira. Gitu. Gak tau kok sebenarnya, cuman kaget sama bingung. Apaan ya tadi?
Karena penasaran, berhenti nih, cek helm. Siapa tahu ada beneran kain yang nyangkut. Ternyata nggak ada. Aku lihat di belakang juga nggak ada apa-apa. Lihat ke atas juga nggak ada kain spanduk yang jatuh atau putus atau apalah itu ya. Jadi nihil ya, nggak ada apa-apa. Ya udah, daripada kena begal dan semacamnya, aku jalan lagi setelah ngelewatin UTY. Terus perempatan RSA UGM agak keberat dikit sebelum tikungan. Tiba-tiba aku ngerasa di bagian spion kanan kayak nabrak sesuatu. Sampai spion bootnya itu berubah haluan. Berubah haluan tuh kayak gimana ya, Kak? Gimana ya? Itu berubah bentuk kali. Teman-teman ada yang tahu nggak berubah haluan itu kayak gimana? Sebenarnya saya juga bingung ini kayak gimana. Kalau ada yang tahu komen ya. Kalau sepi jadi aku bisa langsung minggir. Di situ aku cek lagi spionku jadi kayak habis nabrak benda keras gitulah. Jadi Nggak agak mau- penyok ya. Enggak penyok sih, Kak, cuma kayak ngerasa ada benda keras gitu. Oh, Nah, gitu. spionnya mungkin nggak rusak Iya. gitu. Nggak mau lama-lama, aku langsung tancap gas. Atut takut gitu, Kak. Takut ya. Heeh. Nah, setelah ngelewatin rumah sakit, ada kan di sana rumah sakit, agak kencang jalannya. Dari jauh lampu motorku nyorot sesuatu. Hitam-hitam panjang ya sebelah jalan. Waduh, apa tuh? ini? Panjangnya itu dari batas aspal sama tanah sampai trotoar jalur lambat. Wah, panjang berarti. Nggak tahu sih, Kak, soalnya ini nggak dijelasin secara detailnya ini kayak gimana. Awalnya aku kira itu sambungan aspal baru. Iya. Wah, berarti ini kayaknya belum panjang deh, Kak. Iya ya. Maksudnya kayak di sini ditulisnya kayak awalnya aku kira itu sambungan aspal baru. Iya, berarti panjang dong dari Mm-mm. aspal. Pas jaraknya udah agak deket, aku pelanin. Takut kalau nanti ada sensasi jumping. Pas agak pelan, aku baru sadar kalau itu rambut, bener-bener rambut yang panjang banget. Hah, rambut? Iya, Kak, jadi yang tadi kita Yang kira hitam-hitam itu rambut itu ternyata. rambut. Aduh. Dan aku bisa lihat itu rambutnya dari ujung tanah sampai trotoar. Pas ngelindas rambutnya, sekilas aku lihat ada si pemilik rambut. Dia posisinya membelakangiku sambil duduk di trotoar pakai baju putih. Wah, kalau kayak ini tahu nih. Bisa ditebak ini Iya, kira-kira siapa apa? ini ya? Ini mungkin Mbak Kak gitu ya. Pasti Iya. tahu lah Mbak Kak itu Mbak apa. Kun-kun. Kaget Incar setengah sate mungkin. mati. Tapi berhubung udah takut, aku tarik gas kuat-kuat sampai motorku ini ngeden-ngeden, Kak. Aduh. Ngeden-ngeden. Sepanjang perjalanan sampai kos di Bantul, aku parno, Cuk. Dikit-dikit cek spion. Siapa tahu ada yang ikut nebeng atau ada yang terbang ngikutin. Waduh. Ya, jangan-jangan Mbak yang tadi itu mau nebeng. Takutnya ngikutin gitu loh, Kak. Untungnya nggak ada apa-apa sampai di kos. Dan malam itu aku nggak bisa tidur, aku nongkrong di Warmindo. Gara-gara kalau kata kita mah ya, sian gitu, Kak. Iya ya. Tapi yang bikin gedek selama tinggal di Jogja dan ngelewatin ring road, itu gelap banget anjir katanya. Kata kakak ini ya. Iya. Sepanjang ring road yang memutari kota Jogja itu sebenarnya udah dipasang tiang lampu penerangan jalan. Iya. Tapi yang nyala cuma di beberapa titik. Sebenarnya itu cuma buat variasi atau apa, Pak? Duh, ini ceritanya ngekritik. Aduh, bagaimana ya ini ya? Takut salah ngomong nih saya sebenarnya, Pak. Iya. Selang beberapa hari di kos aman-aman aja, nggak ada gangguan lagi. Tapi malamnya setelah Isya, aku ada janjian sama teman mau nongkrong di coffee shop. Aku jemput temanku di kosnya. Kalau jalan ke kosnya aman dan rame. Tapi untuk jalan ke coffee shopnya itu yang serem. Wah, kira-kira ada apa lagi nih, Kak? Apa ada gangguan lagi? Plot twist. Pasti ada plot twistnya lah, ini udah pasti sih. Ya. Jadi kosku ini ada di pinggiran Jogja, area kanan kiri sawah. Jalan gangnya gelap-gelap. Awalnya aku nggak ada firasat apa-apa. Di jalan nyantai aja. Dan kebetulan temanku ini orangnya rame. Jadi jalan kita ngobrol biar nggak sepi. Nah, di gang sebelum masuk ke area coffee shop, ada kuburan umum. Tapi walaupun itu warung kopinya ini rame banget. Soalnya hening, tempatnya dan cocok buat orang-orang yang introvert. Berarti ini disaranin ya, buat kita introvert dan masuk keramaian. Ya, itu cocok banget. Balik lagi ke makam. Nah, di situ penerangan cuma ada satu lampu. Itu pun di depan gerbang makam. Depan makam ada kandang sapi. Ya, kandang sapi. Kandang sapi ya. Sebelah makam ada sawah. Syahdu berarti. Wah, suasananya enak ya. Adem-adem angin gitu. Adem-adem
tiba-tiba ada yang gangguin. Siapa tuh? Wah, Duh. udah tahu ya siapa Heeh. kira-kira. Dan di sini bagian seremnya. Aku kan lagi nyetir, mau lewat kuburan. Gas udah aku setel. Ke agak kencengan dikit lah, biar cepet sampai. Lah, kok tiba-tiba sekitar 10 meteran sebelum kuburan, temenku cewek ini tiba-tiba teriak-teriak. Nah, kenapa tuh? Aku nih kak, katanya, Cil, mandek, mandek, mandek sih. Atau artinya, berhenti dulu. Lah, gimana nggak kaget ya? Sepi-sepi, tiba-tiba teriak minta berhenti. Dia bilang mau turun. Ini masih di perjalanan. Ya, masih perjalanan. Itu kayaknya di simpang jalan yang sepi gitu loh, Kak. Oh, Mm-mm. Katanya ini, kata temen yang mau motor ini, iya. Ameh ngopoe, sepi-sepi ngene kok jaluk mudun, katanya. Atau artinya itu, mau ngapain sepi-sepi gini kok minta turun, malah makin heboh tuh. Mandeko sik, Nes, aku meh mundun, mundun sik. Atau artinya tuh, berhenti dulu, Nes, aku mau turun sebentar. Oke. Serius, peteng banget loh iki, cu. Gelap banget loh ini. Dang, atau artinya buruan katanya. Oh, Ini iya. katanya kayak ngebentak gitu loh, Oh, Kak. iya, iya. Mm-mm. Ya, akhirnya aku berhenti pas di depan gerbang kuburan, cari yang terang biar nggak serem gitu lah. Oh, iya. Tapi tetap serem anjir di depan pintu kuburannya. Pemandangannya itu langsung kijing-kijingnya tuh mati aku misu-misukan, waduh. Aduh. Terus temanku itu turun dan menjauh ke arah pinggir sawah. Terus berhenti dan cuman berdiri sambil membelakangi gitulah. Wah nggak beres nih. Aku langsung baca-baca doa, aku baca ayat kursi. Saking takutnya sampai tengah-tengah aku lupa lanjutan ayatnya. Astaga, saking takutnya ya. Mm-mm. Oh, iya. Temanku berdiri di situ lama banget. Paling 5 menit ada dia diem noleh kanan kiri kayak maling. Tapi pas aku tunggu-tunggu kok nggak balik ke sini. Makin misu dalam hati. Gak lama temanku balik badan. Aku kira bakal jadi setan. Ternyata enggak. Terus dia jalan ke arahku lalu bonceng. Tapi sebelum bonceng dia bilang gini. Lanjut Cil. Gelek kawengan. Ini apa ya? Gelak kewengan. Atau artinya lanjut Cil. Keburu malam. Ya, intinya itu ya. Aduh ini saya kalau misalnya salah ngomong ini Maaf banget. ya. Saya bukan orang apa ini ya? Bukan orang Jawa ya. Bukan Orang Jogja. Terus akhirnya kita jalan lagi. Aku agak kencengan dikit jalannya. Terus kita berdua sampai di coffee shop dan ketemu teman-teman yang lain. Pas di kopinan ini, aku tanya, tadi kamu kenapa kok minta turun? Dia jawab gini, duh ini mah, Wah, tadi kenapa tuh? pacarku telepon, aku tadi pamitnya mau bobo, terus kamu tak suruh berhenti biar dikira lagi di kos. Jadi Wah. disuruh berhenti biar dapat ini bisa ngobrol gitu loh kak, biar dikiranya Oh, dia lagi di gitu. kos gitu. Pantesan. Wah, ini jangan ditiru ya. Gak boleh kayak gitu. Ya, wedokan gatel. Nah, mungkin itu adalah sekelumit pengalaman seremku di Jogja. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi aku pilih-pilih dulu yang serem ya. Kata narasumbernya ini. Nah, Ya. mungkin sekian ya dari cerita horor yang kita bacakan kali ini. Ya, jangan lupa subscribe ya. Nah, iya, nanti Like dan juga komen. mungkin di episode selanjutnya kita akan bacakan cerita horor yang lebih serem lagi pastinya dan yang lebih seru. Nah, mungkin sekian dari saya bersama teman saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf atau mungkin saya ada salah kata. Sekian. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.